الوداع
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para sepuh bini sepuh, wabil khusus yang kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Al-Ustadz Muhammad Ja'far bin Abu Bakar, Al-Ustadz Usman Pamuji, Al-Ustadz Khairul Hasan, Al-Ustadz Taifah, yang mana mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlupa pula kepada Sabul Hajah, keluarga besar Bapak Suwarno, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memenuhi undangan dari keluarga besar Bapak Suwarno dalam rangkaian acara Walimatul Ursh putra beliau yang bernama Sultan Arifin, yang mana maksud dan tujuan keluarga besar Bapak Suwarno mengundang kita semuanya yakni mohon doa restu terkhusus kepada guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan saudara kita Mas Sultan Arifin besok akan melaksanakan prosesi akad nikah pagi hari, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak keluarga yang akan dibina dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberi keturunan yang anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama yakni pembukaan, yang mana alhamdulillah telah kita buka dengan pembacaan Maulid Tiba. Mudah-mudahan pembacaan salawat dari awal sampai akhir senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Usman Pamuji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء
تلقاء يغنيهم الله من فضله والله وسيع عليم والله وسيع عليم صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Bang Uci. Mudah-mudahan barokah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran menambah kecintaan kita untuk selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Untuk acara yang selanjutnya yakni sambutan singkat atas nama keluarga besar akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khairul Hasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa munqidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kiram yang kami muliakan dan hormati para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para guru, para sesepuh-sesepuh, terus para beliau yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semuanya. Kiai Haji Muhammad Ja'far bin Abi Bakar selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain Al-Soifah Pendem, pada beliau Ustaz Usman Pamuji, Ustaz Bin Hamzah, Ustaz Jarkasi, yang semuanya mudah-mudahan berikan limpah rahmat barokah Allah SWT, dan mudah-mudahan berikan umur panjang, mudah-mudahan sehat walafiat taat Rasulih. Dan beliau Abu Bakar, Bapak Syukur, Haji Tamsun, Haji Hari, yang mudah-mudahan pula beliau semuanya berikan rahmat barokah oleh Allah Ta'ala semuanya, dan mudah-mudahan sehat walafiat dan umurnya. Dan mudah-mudahan semuanya segenap para hadirin, para undangan, terkhususkan pula pada jamiah pembacaan qasidah burdah wa ta'lim Ar-Rusaifah yang sudah berkenan hadir. Tak lupa pada hadirin, para undangan, yang mudah semuanya berikan barokah dan rahmat dari Allah SWT ya Rabbal Alamin. Terkhususkan pada keluarga besar dari Bapak Suwarno, dan terkhusus lagi, lebih khusus lagi untuk yang akan menikah besok, bagian dari keluarga besar Jamiah Burdah dan Taklim Saudara Sultan. Mudah-mudahan beri kelancaran Allah Ta'ala untuk nikah, dan puncaknya mudah-mudahan keluarganya dibina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan rezeki pun iman melimpah, dan putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji untuk Allah SWT di mana pada malam hari ini berkat akan nikmat yang luar biasa serta rahmatnya yang dikucurkan kepada kita semuanya, kita dapat berkumpul bersama di suatu majelis dalam rangka memenuhi undangan dari Keluarga Besar Pak Suwarno, di mana tujuannya yaitu mengirimkan doa, yang mana mudah-mudahan doa tersebut dapat menghantarkan putranya Saudara Sultan yang mana besok akan melaksanakan akad nikah diberi kelancaran dan kemudahan. Tentunya puncaknya yaitu keluarganya
dan keluarga yang bahagia, bahagia di dunia terlebih di akhirat, kumpul di dunia, kumpul di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam kita haturkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini dan asyafa'ul ummah yang berkiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, singkat saja kami selaku wakil dari keluarga besar Bapak Suwarno yang pertama-tama mengucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum. Terima kasih yang banyak atas kehadiran pada semuanya memenuhi undangan kami, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa restunya untuk anak kami yaitu Ananda Sultan. Mudah-mudahan Allah balasnya dengan balasan yang setimpal, yang banyak. Ungkapkan kami yaitu dengan doa jazakumullah khairan katsira. Dan yang kedua, bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu sambutan ataupun tempat sarana-prasarana dan apapun yang akan kami hidangkan atau haturkan kepada semuanya, bila mana ada hal-hal kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf sebesarnya. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku wakil dari keluarga besar Bapak Suwarno. Bila mana ada aturan berkenan yang kurang berkenan, mohon maaf sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sanal jazak kepada Ustaz Khairul Hasan atas sambutannya. Ma'asyiral hadirin dan undangan rahimakumullah, untuk acara yang selanjutnya yakni acara inti yakni Mu'adhah Hasanah, dan ditutup dengan doanya sekalian yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Syekh Haji Ustaz Muhammad Ja'far bin Abu Bakar. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim ulama, para asatidah, para sesepuh bini sepuh, terkhusus Al Ustadz Khairul Hasan, Al Ustadz Ibnu Hamzah, Ustadz Ahmad Zarkasi, dan para asatidah lainnya, dan qari tercinta kita Al Ustadz Utsman Pamuji yang alhamdulillah barusan telah menggetarkan jiwa kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan para asatidah, para sesepuh bini sepuh, dan para hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini diberi sehat wal afiat, diberi keberkahan dunia akhirat. Keluarga kita semua oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Karena pada malam hari ini kita menghadiri undangan Bapak Suwarno sekeluarga dalam rangka tasyakuran yang insya Allah besok akan melangsungkan akdun nikah putranya saudara Sultan Arifin. Maka dengan kita mendoakan orang keluarganya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, di waktu yang sama insya Allah malaikat mendoakan walaka mithlu dzalik, mudah-mudahan engkau juga dikaruniai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu kabar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak pelit-pelit untuk mendoakan orang lain. Ketika kita melihat orang yang oleh Allah diberi kenikmatan, ya Allah mudah-mudahan engkau langgengkan, mudah-mudahan engkau berkahi dunia akhirat. Di waktu yang sama malaikat mendoakan, mudah-mudahan engkau oleh Allah juga diberi oleh Allah karunia seperti yang Allah berikan kepadanya, berkah dan insya Allah lebih melimpah. Jangan kebalikannya. Waduh, iki deloken kok koyok gaya dong ini tak tungak nondang mate. Ini langsung didoakan juga sama malaikat.
doa yang jelek. Kenapa? Karena semakin kita berbuat baik, apakah lewat perilaku kita, tutur kata kita, dan doa restu kita, pada hakikatnya kita akan mendoakan kita sendiri. Ditegaskan dan dijelaskan dalam satu ayat, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, pada hakikatnya kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Namun jika kalian berbuat buruk, tingkah laku, tutur kata, doanya jelek-jelek ke orang lain, pada hakikatnya doa, tutur kata, dan tingkah laku adalah bumerang dan akan kembali kepada kalian sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Pada malam hari ini kita mendoakan dengan doa yang baik dan tulus. Karena tiada lain Bapak Suwarno ngundang kita ngedekaken terok kados ngoten niki. Tujuan yang paling utama dan acara inti ini bukan ceramahnya sebenarnya, akan tetapi doa restu kula kali panjenengan. Gak usah panjang-panjang, cukup seperti yang didoakan oleh Ustaz Khairul Hasan tadi. Mudah-mudahan keluarganya oleh Allah dijadikan keluarga yang bahagia dunia akhirat. Jenengan mengamininya dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah, dan doa itu akan kembali kepada kita. Itu tujuannya. Maka kita belajar, ketika kita melihat orang yang oleh Allah diberi kenikmatan, kita doakan mudah-mudahan lebih nikmat dan oleh Allah dilanggengkan. Dan sebaliknya, kalau kita melihat orang yang sedang diuji oleh Allah, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan segera Engkau selesaikan ujian itu. Ya Allah, berilah kesembuhan ya Allah dia. Ya Allah, mudah-mudahan hutangnya bisa terlunaskan. Ya Allah, mudah-mudahan permasalahannya diberi jalan keluar. Itu selalu kita doakan. Insya Allah malaikat juga akan mendoakan yang baik kepada kita semua. Salawat salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harap syafaatnya fi yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oh, maaf nggak ada hadirat ya. Hadirin rahimakumullah. Apa yang ingin saya sampaikan insya Allah singkat dan padat, sesingkat kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah kita punya di Kasin ini lapangan tandon. Dulu terkenalnya Latarombo, cuma sekarang terkenalnya dengan lapangan tandon. Sebenarnya ini ada filosofinya ya Ustadz Utsman Pamuji, biar jenengan bisa tahu, dan orang Kasin khususnya orang Latarombo atau lapangan tandon ini tahu. Di belakang saya ini adalah air yang melambangkan dan mengisyaratkan kehidupan. Dalam ayat Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami ciptakan segala sesuatu, semua makhluk itu hidup karena air. Maka air adalah kehidupan. Kemudian di depan saya itu adalah kematian. Ya, gak usah saya jelaskan, sampean tahu sendiri. Dan itu kendaraan kita semua nanti yang akan membawa kita. Apa itu? Kereta Jawa, ruda papat, rupa menungso. Cuma nggak enak kalau dilanjutkan, soalnya momennya masalah pernikahan kok bahas mati, yang gitu. Nggak enak. Ini cuma melambangkan saja bahwasanya kita hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian semua. Terus pulau kali panjenengan niki tidak lepas dari pantauan pencipta kita. Tidak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala yang terus setiap langkah, setiap detik menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Maka dalam momen pernikahan semacam ini, kalau boleh saya contohkan, kurang lebih perjalanan manusia yang hidup di dunia ini kemudian sudah melangkah ke jenjang kehidupan kurang lebih sampai tengah, sampai pertengahan. Jadi yang sudah sampai pertengahan berarti kan sudah dari kelahirannya, kemudian TK, SD, sekolah, sampai menikah. Berarti ke depan sudah dekat dengan kematian. Maka yang sudah ke jenjang pernikahan, karena pernikahan ini adalah bukan sekedar mengumbar hasrat dan syahwat saja, melainkan pernikahan lebih dari sekedar itu, yaitu untuk
berjuang dan untuk mencari pahala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka butuh untuk kerjasama dengan keluarga dan masyarakat sekitar dari segi minta doa. Karena langkah yang akan dijalani orang yang mau menikah, khususnya Mas Sultan yang insya Allah dalam waktu dekat sudah akan mengarungi bahtera rumah tangga ini lebih berat, lebih sulit, tidak semudah membalik tangan. Oh enak yo, rapi yo, nggak seenak itu. Ternyata sulit. Makanya kalau bukan tentang tetangga sendiri, lek kudu dulur dewi asli aku gak gelem disuruh ngasih nasihat masalah pernikahan. Kenapa? Si angel bisa nih menjalani kehidupan dengan rumah tangga dan keluarga itu angel. Sulit, di situ penuh dengan ujian. Sampai ada seorang kiai sepuh waktu datang ke pondok, Masya Allah tidak lupa nasihat beliau. Kita ini di dunia itu nggak melihat yang manten. Semua itu masih ada dalam satu madrasah atau ada dalam satu sekolah. Kita sama-sama diuji. Jadi nggak pandang sing manten anyar, sing manten lawas. Podo. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci katanya beliau, soalnya saya nggak berani untuk menyampaikan kok kayak saya yang paling pinter atau paling soleh, enggak. Saya ingin menyampaikan saja. Kata beliau bagaimana? Kunci untuk meraih dan mensukseskan ujian ini yaitu kita berusaha dalam dua hal, yaitu bersyukur dan bersabar. Gampang diomongkan, sulit untuk dijalankan. Sulit. Ada orang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai pasangan hidup, yang laki-laki dikaruniai istri, yang seorang perempuan dikaruniai suami. Kalau niat awalnya untuk ibadah, ya Allah, niat saya ibadah, insya Allah akan terrealisasi dan akan terwujud apa yang dibacakan oleh Ustadz Usman tadi. Apa itu? Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian di ayat yang lain beliau pindah. Masya Allah, ini gak gampang loh. Qiraah pindah dari satu ayat ke satu ayat. Ini wangel nih. Beliau langsung mengalihkan kita surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum, yaitu nikahkanlah orang-orang yang ada di antara kalian, dan menikahlah kalian yang masih belum menikah. Ya, nikahlah. Kenapa? Kalau pernikahan ini dilandasi dengan niat ibadah, bukan sekedar mengumbar hasrat dan syahwat saja, di situ Allah akan memberikan kebahagiaan. Ini yang mengabari dua ayat tadi. Makanya cukup dua ayat bisa kita jadikan saku dalam majelis ini sangat luar biasa. Yaitu kita landaskan dengan ibadah, dengan berjuang dan untuk mencari pahala. Di situ nanti pasti ada kekurangan dan ada yang kelebihan. Kita butuh untuk saling memberi dan saling menerima, bukan saling menuntut. Saling memberi. Kapan saya bisa memberi, bukan kapan dia bisa memberi saya. Soalnya dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu Allah sudah menjamin apa itu? Allah menjamin bahwasanya keberkahan dan rizki dalam satu keluarga itu satu sama lain saling menguntungkan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di ayat lain, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami Allah, wahai para laki-laki, wahai para bapak-bapak, memberi rizki kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian. Di ayat lain Allah mengabarkan, wahai para istri, wahai anak-anak, kami Allah yang memberi rizki kalian, dan lantaran kalian, suami-suami kalian, kepala-kepala keluarga kalian juga saya kasih rizki. Di sini ada timbal balik, yaitu saling menguntungkan, atau istilah kerennya adalah simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Dan itu harus kita tanamkan. Kita harus baik sangka. Alhamdulillah dapat rizki banyak, insya Allah ini barokah, doa istri dan anak-anak saya, gitu. Jangan malah sebaliknya, untung awakmu tadi bojoku, lega tadi bojoku kiri awakmu, ini jangan sampai seperti itu. Kita harus menata ulang cara berpikir kita, yaitu mindset lagi, mindset pikiran kita.
Bagaimana kita ini husnudzon dan baik sangka kepada keluarga kita. Insya Allah lantaran istri kita, lantaran anak-anak kita, kita diberi keberkahan oleh Allah. Apalagi kalau seandainya seorang istri pendiam sekali, ahli ibadah sekali, sampai dikisahkan seperti istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Ibunda Sarah. Saking solehahnya sampai mengharap kepada sang suami agar menikah lagi. Kalau ini terjadi kepada panjenengan semua, gak bahaya kah? Ngomong kasih ngaglik misalnya, bojone kayak ngono, ya apa kira-kira? Nabi Ibrahim diuji bukan karena durhaka sang istri, tapi saking baiknya sang istri. Wahai suamiku, tolong sampean nikah lagi dengan Hajar ini. Sudah dia pembantuku, sudahlah dia adalah budak perempuanku, saya merdekakan dan nikahilah. Akhirnya oleh Allah dikaruniai putra Nabi Ishak. Siapa itu? Ibunda Hajar. Ibunda Sarah oleh Allah dikaruniai Ishak. Ini adalah satu karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Istrinya yang sangat soleha, istrinya sampai berharap beliau nikah lagi, bukan berarti tidak ada ujian di sisi yang lain. Terkadang, Masya Allah bojone manut, meneng, Masya Allah, wis kan omongnya belas, tapi anaknya beleset. Ono, ada yang istri dan anaknya manut, tapi tonggo sekitar iki sing menjadi ujian. Ada yang istri dan anaknya baik-baik, keluarganya, kemudian masyarakat sekitarnya seperti kasih ngaglik, insya Allah saya guyup rukun. Tapi bisa jadi dianya sendiri oleh Allah diuji dengan sakit misalnya. Kenapa? Ayatnya sudah jelas tadi. Kami ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya? Jadi tidak bisa lepas dari yang namanya ujian. Di antara ujian itu Allah letakkan pada pasangan hidup kita. Dan masing-masing beda-beda. Ya katos jenengan kali kula niku benten ya. Yaitu seorang istri yang solehah. Maka kita juga banyak-banyak berdoa biar istri-istri kita solehah, nurut, manut, dumateng kula kali panjenengan. Kalau seandainya kok masih gak mau dengar ucapan kita, ya sudah kita libatkan ya Allah ciptaan jenengan ini ya Allah. Gak usah diumbar di medsos. Waduh bojoku rek kayak mak lampir iki apa carane iki. Jangan. Ya. Langsung ke penciptanya, jangan ke orang tuanya. Mertuanya datang, "Pak, yo apa? Ana sampeyan iki kok kayak mak lampir ngene, kayak latu-latu gini." Jangan. Kita kembalikan kepada penciptanya. Kalau bisa menangis, ya Allah, yang kau ciptakan hamba-Mu ini seperti saya, takut gak kuat ya Allah. La nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka at-takhfifa fihi wal lutfa fihi. Ya Allah, bukannya saya menolak takdir dan ketentuan-Mu ya Allah, tapi saya minta kelembutan ya Allah. Saya minta diminimalisir ya Allah. Iki aduh wangel iki ya Allah pokoknya bojoku gitu. Kalau sampean nggak bisa bahasa Arab, oh ya Allah, wangel bojoku ya Allah. Gitu wis. Insya Allah kalau Allah yang kita libatkan, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Yang terbaik pasti. Ya bisa jadi yang terbaik nanti dia oleh Allah dijadikan orang yang solehah. Tidak menutup kemungkinan. Nah, tidak menutup kemungkinan bukan berarti di sini saya menganjurkan. Tidak menutup kemungkinan ketentuan terbaik dari Allah oleh Allah dipisah dengan baik-baik. Begitulah pernikahan. Apa itu? Fa imsakum bima'rufin au tasrihun biihsan. Yaitu dipegang erat, dipertahankan sekuat mungkin, seperti kita menahan bara api sekuatnya, tapi lek gak kuat nggih ngapunten nih Gusti Allah. Dilepas pelan-pelan, ojo dibanting. Gak perlu kita umbar. Wis terakhir aku mbek arek iku. Itu kurang diumbar-umbar. Dan jangan ikut-ikut yang ada di sosmed. Ya para artis, ya kemudian ketika ada masalah rumah tangga diviralkan, kita jangan terobsesi dan jangan terpengaruh dengan itu semua. Kita contoh dan kita jadikan kiblat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, sebaik-baik Nabi dan Rasul itu tidak lepas dari ujian para istri, mereka minta perhiasan. Sampai dikatakan 29 hari Nabi Muhammad tidak masuk rumahnya.
Lah kalau kali panjenengan mungkin sampai dikunci semalam saja, didobrak mungkin rumah kita. Kita dobrak mungkin. Rasulullah enggak, ya biar. Padahal kalau dipikir-pikir, mereka semua dapat tempat tinggal lantaran Rasulullah. Rumah yang mereka jadikan tempat tinggal adalah rumah Rasulullah. Kok Rasulullah dikanci? Tapi Rasulullah sabar. Beliau tidur di masjid sampai 29 hari. Tidur di pelepah kurma sampai membekas di bagian badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam rumah tangga ini seperti yang disampaikan Kiai tadi, kita butuh dua, yaitu apa? Bersyukur dan bersabar. Kalau oleh Allah dikaruniai istri yang sangat solehah seperti Nabi Ibrahim, ya sudah, sangatlah bersyukur karena jaminan Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Masya Allah. Contohnya Nabi Ibrahim, suratnya Nabi Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti akan saya tambah. Ya jangan langsung menyimpulkan, oh ditambah bojone yo, enggak. Jangan, ini langsung ngasih. Terkadang orang sing ngaji nih diluk-diluk. Nah, ini kalau bisa kan hadir majelis taklim di mana ya, ngasih kesimpulan yang salah. Jadi ditambah, kok ini bojone tambah. Jangan, nanti yang bermasalah sama istri sampean saya kan ya. Siapa itu? Ustadz sing ceramah ojo diundang mana itu? Gitu. Kemudian ketika oleh Allah diuji seorang istri yang mungkin kurang berbakti kepada suami, kalau bisa bersabar, bersabarlah. Ada seorang wali besar. Beliau adalah guru Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Saya tidak mau menyebut nama beliau. Beliau bilang kepada santri tercintanya yaitu Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Semua orang sekampung tahu. Ya Allah, istrinya ini kok kayak gini ya. Waduh, pokoknya nggak bisa jaga lisan, nggak bisa jaga tingkah laku, tapi masih dipertahankan sama gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sampai sang santri tidak kuat. Wahai guru kunjungan kok kuat sih, padahal yo kak duwe anak. Apa katanya? Wahai Abdul Wahab, sengaja dia saya pertahankan karena saya ingin mendapat pahala besar dari kesabaran. Apa pahala besar dari kesabaran? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwasanya akan dipenuhkan oleh Allah pahala orang-orang yang sabar tanpa diduga-duga, yaitu surprise dan kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah yang harus kita fahami, yang harus kita gali dari ayat suci kita, dari Al-Qur'an kita. Maka jawaban sang guru seperti itu tadi. Sengaja wahai Abdul Wahab, saya biarkan biar aku mendapatkan pahala orang yang bersabar. Yang kedua, biar kalau seandainya dia saya lepas, ya bahasa kita, kalau saya cerai, nanti dia nikah sama orang lain akan menyakiti orang lain. Jarno cek nyakiti aku hai. Ya Allah, ada wanita yang semacam itu. Dan pastilah pasangan hidup kita, istri kita itu tidak lepas dari yang namanya kekurangan. Sebagai suami, kewajibannya adalah membimbing, mendidik, mendoakan, dan doa yang sangat dahsyat yang Allah contohkan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang insya Allah panjenengan semua hafal. Kalau bisa jangan dilepas doa ini, terus berdoa dengan doa ini setiap sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita berdoa semacam ini dan kita tulus doa itu kepada Allah, fa insyaallah Allah akan memperbaiki istri-istri kita. Allah akan memperbaiki anak-anak kita, akan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik. Saya akhiri dengan satu kisah. Karena terus terang saya tidak berani untuk banyak ngasih nasihat dalam masalah pernikahan ini karena sama-sama masih dalam ujian. Banyak dari para sesepuh yang sebenarnya lebih lama mengarungi bahtera rumah tangga sabar, sampai kita sebagai anaknya itu sampai besar seperti ini. Tapi para sesepuh ini Masya Allah sabar, bersyukur, Masya Allah. Lah kita sing enom-enom ini masih tahap ujian. Saya termasuk tahap ujian yang kita berharap mudah-mudahan oleh Allah akan diluluskan, diberkahi. Saya akhiri dengan satu kisah. Saya punya satu teman di Makkah Al-Mukarramah, satu kelas dengan saya. Beliau punya tujuan di Makkah 15 tahun.
Usianya waktu berangkat waktu itu 30 tahun. Lah tak rapah make 15 tahun. Masya Allah, dia orang Madura. Singkat cerita enggak 15 tahun, dia cuma 1,5 tahun pulang karena ada permasalahan, ditangkap polisi, disuruh sama Abuya belanja, ditangkap polisi, bukan pulang ke Rusaifah ke pondok, tapi langsung pulang ke Tok Monas. Mek nggawa kresek. Ya Allah. Nikah dia kok bisa dapat seorang istri putri seorang kiai. Maaf, biasanya kalau wanita ini lebih tinggi dari kita dalam 3 hal, ini kan nggak ada muslimat, nggak apa-apa kita rasanya. Wanita ini kalau lebih dari 3 hal, ini biasanya melonjak, bapak-bapak. Hati-hati sana. Apa dalam kitab Ihya Imam Ghazali mengatakan 3 hal ini, kalau wanita lebih dari kalian, apa yang pertama? Tinggi badan. Waduh, Imam Ghazali kok ngasih nasihat seperti ini, aku lah golek bojo sing kotok pendek aku. Saya gitu akhirnya. Yang kedua, apa? Kalau bisa dari segi nasab, jangan sampai lebih tinggi. Wis podo-podo wong kampung biasa, ojo ono iki gede, jangan. Yang ketiga dari segi harta. Nah, kalau 3 ini atau salah satunya lebih dari sang laki-laki. Laki-lakinya pendek, ya. Terus hartanya biasa-biasa, gak duwe, atau dia bukan orang bangsawan, bukan anaknya orang terpandang, nikah dengan wanita yang bangsawan, hartanya luar biasa, apalagi cantik. Ini teman saya. Waduh, tuntutannya besar. Wah, gimana? Ini mbak saya sama suaminya dibelikan mobil ini, dibelikan. Nah, ini karena teman saya punya prinsip dan nasihat dari sang guru. Beliau mengatakan, wis sampean cukup saiki ngomong itu, sampean tulis sampean kepingin apa. Padahal waktu itu teman saya ini gak punya apa-apa. Sampean tulis, emas pirang kilo, bukan pirang gram, bapak-bapak, emas pirang kilo. Kemudian apa, mobil, tempat tinggal, sampean tulis kabeh. Tapi ojo diulang ngomongan ini sampean, ditulis temenan, Pak. Lah terus, saya kan dengar ceritanya, penasaran saya. Terus ya apa? Oh, setelah itu saya langsung naik sepeda motor, hujan-hujan, saya nggak punya tempat sepi di rumah, nggak ada tempat sepi. Saya nangis kepada Allah. Ya Allah, bojoku jaluk Facebook, cak Madura, nggak tahu gimana ngomongnya. Ya Allah, istri saya minta ini, ya Allah, saya minta tolong. Wis, mulai berangkat, nggak tahu dia tujuannya kemana, sing penting ukur jalan. Sampai pulang, setiap sholat dia minta, ya Allah, itu ciptaan ini sampean, ya Allah, jaluk ke ini. Subhanallah. Dalam waktu yang relatif singkat, Allah memberikan jalan teman saya ini. Subhanallah, oleh Abi Ihya dari Pujon diutus ke Batam, kemudian di sana oleh Allah diberi jalan, dan subhanallah punya segala-galanya dia. Yang sekarang dia menjadi orang Bondowoso. Sanes kula, ya, sama-sama dapat orang Bondowoso, tapi dia tinggalnya di Bondowoso. Dari awal peletakan batu pertama sampai alhamdulillah dikaruniai pondok yang besar, rumah dan semuanya. Dan ini berkah selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, lewat acara yang mudah-mudahan penuh berkah ini, saya tidak banyak ngasih nasihat, cuma saya bercerita saja, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan khususnya untuk saya dan untuk kita semua, sehingga insya Allah keluarga yang akan kita bina, khususnya Mas Sultan Arifin dan keluarganya, oleh Allah dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia dan akhirat, keluarga yang tidak sebatas di dunia saja, tapi sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ustaz Ibnu Hamzah. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa ashabi salikin ala manhajil karim. Ij'alna min khairi ummatihi wasturna bi dhilli khidmatihi wahsyurna wadan fi zumratihi wastamna ajlatana fi madhihi wa nusratihi wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbi wa jama'atihi. Allahumma dakhilna ma'ahul jannata fa inna awwalu man yadkhuluha wa ansilna ma'ahu fi kusuriha fa inna awwalu man yansilha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilin an qawlan qad rasinah. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahdan la ghasal takmi tawbati dzunubah wa salat tabrid al maghfirah wa yubah. Allahumma inna kana ma'ana fi zil madiyah ikhwanu manahum qadani wusul ila misliha fala tahrimhum sabihati sa'di wa fadliha. Allahumma arhamna idha sirna min ashabil kubur wa wafiqna li amalin salih yabqa asana la marid duhur. Allahumma ja'alna li alaika dhakirin wa li na'amaika syakirin wa li yawmi liqa'ika minal dhakirin wa ahlina bi ta'atika mashghulin wa idha tawafitana wa tawaffana mughar maftun lil mahdzulin wa akhtimna namika bi khairin ajma'in. Allahumma kfina syarra dhalimin wa ja'alna min fitnati hadid dunya salimin. Allahumma ja'al hadar rasulil karim lana syafi'a warzuqna bihi yawmal qiyamati maqamar rafi'ah. Allahumma askina min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan haniyatan mubada abada wa hasyurna tahta liwahi goda. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li qadruhi alaina wal jami'in wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubil khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikianlah acara dari awal sampai akhir pada malam hari ini. Kami selaku pemandu acara bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qalbu